Kata penulis rahimahullah ta'ala, masih di halaman 4. Wa qaulullah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan firman Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, serta telah kuridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Baik, ini ayat surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Saya poinkan ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, fadlul islami bikamaluddin. Penjelasan tentang keutamaan Islam dari sisi kesempurnaan Islam itu. Iya. Sebelum saya uraikan tentang poin pembahasan ini perlu diketahui bahwa ayat ini dari ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hajatul Wada, haji perpisahan, di mana selepas haji tersebut Rasulullah pulang ke Madinah. Tidak berapa lama beliau sakit, kemudian wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada sebuah riwayat diterangkan di dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Tariq bin Syihab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal Yahudi qala lahu. Sungguhnya seorang lelaki dari Yahudi berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Law alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalika al-yawma 'idan." Kata orang Yahudi ini, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin." Perhatikan ini orang Yahudi saja panggil Umar bin Khattab dengan apa? Amirul Mukminin. Iya. Hal yang berjalan di tengah mereka ya. Walaupun orang Yahudi tidak beriman kepada Islam, tidak masuk dalam Islam bersama Umar bin Khattab, tidak mengikuti agama Rasulullah SAW, tapi dalam kehidupan bersama, adab dan etika yang seperti ini kadang berjalan juga di tengah orang-orang kafir. Nah, ini ucapan kepada pemimpin, disebut misalnya presiden atau gubernur atau bupati, ya, ketika disebut orangnya maka disebut dengan panggilan yang dia dikenal dengannya. Jelas ya? Dipanggil dengan hal yang mencocokinya. Dan ini bagian dari adab dan etika di dalam ta'ayush, di dalam kehidupan, di dalam seorang itu hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan manusia. Ya, ini wajib dia kenal. Dan kata orang Yahudi ini, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat di kitab kalian, maksudnya dalam Al-Quran. Taqra'unaha, kalian membacanya. Andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari itu sebagai hari Id, sebagai hari raya. Qala ayu ayat. Maka Umar bertanya, ayat apa? Qala, maka Yahudi ini menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Masya Allah, orang Yahudi hafal ayatnya. Hah? Baik. Al-Quran itu kan dimudahkan ya untuk dihafal. Allah firman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dzikir, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diingat. Tapi siapa yang mau berzikir itu? Siapa yang mau mengingat itu? Nah, itu menjadi masalah. Iya. Jadi terkait dengan masalah sekadar membaca Al-Quran, kadang pada sekadar membacanya atau sekadar menghafalnya itu belum tentu bermakna ada keutamaan. Karena orang Yahudi juga ada yang bisa hafal. Jelas ya? Karena itu pokok dari Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, dipahami maknanya, diikuti apa perintahnya, ditinggalkan apa yang dilarang. Nah, itu pokok yang diinginkan dari Al-Quran. Iya. Karena itu jangan tertipu ya dengan kepandaian orang di masa ini. Apalagi sudah menjadi sikap hidup. Ya, orang kafir juga kadang dia paham kalau bicara dengan kaum muslimin, ya, kita kadang-kadang pakai ayat lah yang dia kenal. Hah? Kalau si kafir ini pakai ayat, oh hebat juga kafir ini. Dia bisa baca ayat Al-Quran. Nah, itu tidak membuat orang tertipu. Jelas ya? Sebagaimana kaum Khawarij yang akan disebutkan nanti oleh penulis. Kaum Khawarij itu mereka membaca Al-Quran. Banyak di antara mereka yang menghafalnya. Tapi begitu Al-Quran itu tidak masuk di hatinya, tidak bermanfaat bagi mereka. Bahkan Nabi mensifatkan mereka dengan sifat yang paling buruk. Sifat yang paling buruk. Iya. Karena itu ini metode di dalam belajar. Orang kalau sudah belajar menuntut ilmu, dia harus tahu apa yang dia pelajari dalam ilmu itu. Iya. Bukan lagi model orang-orang awam. Oh, ini jago baca Quran, berarti dia bagus. Itu belum tentu. Orang yang bisa membacakan ayat, membacakan hadis, yang paling pokok adalah yang dilihat bagaimana dia memahami ayat dan hadis, bagaimana dia memahaminya.
bukan bagaimana dia apa? Di dalam menghafalnya. Ya, karena hafalan semua orang bisa untuk menghafal. Semua orang bisa bikin metode membuat orang apa? Takjub. Iya. Karena itu di antara orang-orang yang benci kepada Islam, ada yang membuat dari buku-buku. Dia misalnya bikin ada buku seputar takhrij hadits itu ditulis oleh sekelompok orientalis. Ya, dia kumpulkan dari 10 buku sumber sunnah Rasulullah SAW. Ya, untuk memudahkan mereka mencari hadits-hadits di dalam buku-buku itu. Iya. Nah, ini belum pernah dia bikin seperti itu sebelumnya. Ya. Ya belum tentu dia punya kepandaian seperti itu, menunjukkan apa? Mereka ini punya khidmat, punya kecintaan. Iya. Paling sedikit dia benar di dalam memahaminya, belum tentu. Baik. Karena itulah ini pelajaran yang berharga ya. Jadi ketika orang Yahudi ini ditanya oleh Umar, ayat apa yang kamu maksud? Maka Yahudi ini membacakan ayat yang menjadi pembahasan kita di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Qala Umar, berkata Umar, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yawm al-jum'ah. Kata Umar, kami telah mengenal hari itu dan tempat ayat ini turun padanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah pada hari Jumat. Jadi tidak perlu lagi dibilang hari Id, karena memang turunnya di hari Id ayat ini. Hari Jumat itu adalah Idnya apa? Idnya umat Islam. Umat Islam itu hanya memiliki 3 hari raya, tidak ada yang lain. Ada hari raya yang berulang dalam setahun satu kali, itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada hari raya berulang setiap pekan, itu adalah hari apa? Hari Jumat. Adalah hari Jumat. Nah, ini di tempat yang paling mulia, apa di antara tempat yang paling mulia, yaitu di Arafah, di tanah haram. Di tanah haram. Iya. Maka di sini tampak bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Nah, di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan Islam dari 3 sudut. Ini yang kita terangkan di poin yang pertama, fadlul Islam bikamalid-din. Keutamaan Islam itu dari sisi apa? Sempurnanya agama. Iya. Jadi agama ini adalah agama yang sempurna karena Allah yang menyempurnakannya. Karena Allah yang menyempurnakannya. Maka dia adalah agama yang sudah lengkap, berada di atas puncak keutamaan, tidak perlu ada tambahan di dalamnya dan tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada kekurangan padanya. Maka agama ini agama yang telah apa? Telah sempurna. Iya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Katsir pernyataan Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan. Wa qad radiyahu fala yaskhatuhu abadan. Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada kaum mukminin bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan untuk mereka. Maka mereka tidak perlu tambahan apapun selama-lamanya. Allah telah menyempurnakan agama ini, tidak ada kekurangannya selama-lamanya. Allah telah meridainya, Allah tidak pernah murka terhadap agama ini selama-lamanya. Iya. Baik. Jadi ini sudut yang pertama dari keutamaan Islam. Agama ini adalah agama yang sempurna, telah lengkap, segala sesuatu ada di dalam agama ini. Iya. Baik. Sampai dalam perkara-perkara kaum musyrikin pernah datang berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mereka berkata, apakah Rasul kalian mengajari kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai bagaimana etika membuang hajat? Kata Salman, ya. Nabi melarang kami istinja menggunakan tangan kanan, istinja kurang dari 3 batu, istinja dengan menggunakan tulang. Disebutkan hadits-hadits Nabi melarang hal tersebut. Lengkap agama ini. Iya. Segala perkara ada di dalamnya tuntunan pada hal yang mereka memang ingin atau diperlukan di dalam kehidupan mereka, maka itu semuanya ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Jadi agama ini adalah agama yang telah sempurna. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua, fadlul Islami bi itmamin ni'mati adh-dhahirati wal batinah. Keutamaan Islam dengan sempurnanya nikmat. Nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Iya. Jadi ayat dikatakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan, telah kusempurnakan, telah kulengkapi atas kalian nikmati, nikmatku. Nikmat di sini mufrad ya, kata tunggal. Tapi begitu disandarkan kepada domir ya, ini memberikan kandungan umum. Memberikan kandungan umum. Karena itu di pembahasan saya sebut nikmat yang zahir dan batin. Maksudnya semua nikmat Allah sempurnakan untuk umat ini. Allah telah menyempurnakan untuk umat ini nikmatnya. Iya. Dan nikmat itu adalah Islam itu sendiri.
Karena itu Islam disebut dengan nikmat. Bukankah di surah Al-Fatihah kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta dikatakan, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat terhadap mereka. Itulah siratal mustaqim, Islam itu. Jadi Islam ini adalah nikmat. Nikmat yang telah disempurnakan. Nikmat yang telah disempurnakan. Iya. Dan kesempurnaan nikmat terkait pada yang zahir dan yang batin. Karena itu siapa yang masuk di dalam Islam, maka dia akan merasakan dari nikmat agama ini, secara zahir maupun secara batin. Baik. Kemudian keutamaan atau pembahasan yang ketiga, fadlul Islam birridha 'anid dini wa ahlihi. Di akhir ayat dikatakan wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Iya. Ini terkait dengan agama ini dan pemeluknya. Maka dari sisi keutamaan Islam, Allah Subhanahu wa taala telah meridhai agama ini. Dan telah meridhai siapa yang memeluk agama ini. Karena itu hanya Islam yang diterima oleh Allah. Allah tidak terima yang lainnya. Akan datang nanti ayat, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Maka dari sisi keutamaan Islam, agama ini Allah Subhanahu wa taala telah ridhai. Sebagaimana pemeluknya juga Allah Subhanahu wa taala apa? Meridhainya. Allah meridhainya. Baik. Jadi kalau agama ini telah disempurnakan, nikmat telah dicukupkan, dan Islam diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan keutamaan yang keempat, bahwa agama ini akan terus-menerus ada dan kekal. Akan terus-menerus ada dan kekal. Karena itu agama ini dia berlaku untuk manusia di segala keadaan, di setiap masa dan di setiap waktu. Apa saja yang diperlukan oleh manusia di dalam agama ada penjelasannya. Karena itu di berbagai masa terjadi pembahasan-pembahasan kontemporer, perkara-perkara yang baru terjadi dengan manusia, hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Maka uraian hukum-hukum perkara itu ada di dalam agama, tampak di dalam syariat kita. Karena lengkapnya agama ini, lengkapnya agama ini. Iya. Sebagaimana apa yang terkait dengan kehidupan dunia mereka di dalam agama ada penjelasannya, apa yang terkait dengan kehidupan akhirat mereka di dalam agama juga ada apa? Penjelasannya. Iya. Nah, ini semuanya lengkap di dalam agama. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk umat Islam. Karena itu dari sisi agamanya, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan segala perkara. Tidak ada yang ditinggalkan. Iya. Tidak ada yang ditinggalkan. Allah firman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang kami telantarkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Pasti ada penjelasannya. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya. Dan tidak ada sebuah kejelekan kecuali Nabi peringatkan kejelekan itu jangan sampai menimpa dan membahayakan umatnya. Di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka dari sisi nikmat agama semuanya lengkap. Iya. Termasuk di dalam kehidupan dunia. Apa yang mereka dengannya berbahagia, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Karena memang agama ini mengarahkan manusia ke sana. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Jadi tidak ada ceritanya Al-Quran itu turun membuat beliau menjadi sengsara. Artinya bahwa agama ini turun itu untuk membawa kebahagiaan untuk mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Iya. Pernah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala salah satu buku beliau menyebutkan bahwa ada seorang alim, dia pernah makan di rumah makan, kemudian didatangi oleh seorang kafir non muslim. Maka kafir ini berkata, katanya di dalam agamamu segala sesuatu diterangkan dalam Al-Quran. Kata muslim ini dengan yakin, iya benar, semuanya dijelaskan. Maka kata kafir ini, kalau begitu terangkan kepada saya, ini makanan yang ada di depanmu terbuat dari apa?
Di mana di dalam Al-Quran yang menjelaskan itu? Kata si alim, iya. Si alim panggil kokinya, sini koki. Ini makanan terbuat dari apa? Dijelaskan sama koki, ini makanan terbuat dari apa? Kata si alim, itulah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak apa? Mengetahui ya. Jadi maksudnya di dalam segala hal itu pasti ada tuntunan yang mengarahkan. Apakah dia kaidah yang terlihat jelas di situ atau istinbat dari sebuah ayat, atau dia adalah sebuah kandungan langsung terlihat pada ayatnya atau tidak langsung, atau dalam makna yang tersurat, tersirat, umum atau khusus, semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah melantarkan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Jadi hanya masalah bagaimana seseorang itu memahami Al-Quran dengan benar, mempelajarinya dengan benar. Ya, dengan itu dia bisa apa? Dia bisa mengenal dari agama ini, bagaimana kesempurnaannya. Baik, selesai ayat yang pertama.